Coba dalam seminggu itu semua keran-keran pintu kemaksiatan yang bisa mengajak kita pada pelanggaran agama ditutup. Dan semua pintu-pintu yang mengajak kita pada taat kepada Allah dibuka. Misal mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan, kemaluan, kaki, semuanya dijaga. Setiap hari kita kontrol dari pagi sampai malam. Dari ibadah apa lagi nih? Ibadah apa lagi? Terus begitu. Rasakan selama seminggu non-stop. Contoh yang paling tepat kemarin Ramadan misalnya. Kalau ada di antara kita yang hadir di sini memaksimalkan Ramadannya kemarin, siang hari puasa, malam hari ibadah, tidak ada waktu untuk membuang-buang waktu itu di kantor pun pada saat kita lagi istirahat karena tidak ada waktu untuk makan siang. Lagi puasa maka duduk baca Al-Quran atau dengarkan pengajian. Pulang sebentar mandi sudah ada tarawih malamnya, istirahat sebentar sudah ada sahur, sibuk dengan ibadah. Maka itu ada kenikmatan yang luar biasa sebenarnya sedang dirasakan. Dan kenikmatan itu hanya dirasakan bagi orang-orang yang ikhlas tentunya. Sebagaimana juga orang kalau melakukan maksiat dia mungkin akan merasakan kenikmatan dalam maksiatnya. Tetapi selalu efeknya ketentraman jiwa akan datang kepada orang yang beribadah dan kesempitan dada bagi orang-orang yang berbuat maksiat. Itu sudah dipaparkan oleh Allah panjang lebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antaranya dalam surah Shad, surah nomor 38 ayat 28. Surah nomor 38 ayat 28 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim am naj'alul ladzina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar. Bagaimana bisa kata Allah kami menyamakan dari sisi fasilitas nikmat-nikmat yang melimpah diberikan antara orang-orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi bermaksiat ya. Dan bagaimana bisa kami menjadikan orang-orang yang patuh dan orang yang durhaka? Tidak mungkin sama. Mustahil. Kita lihat kehidupan Nabi SAW dengan kehidupan orang-orang yang bertolak belakang dengan beliau di zamannya. Nabi SAW bahagia dalam rumah tangganya, bisa menjadi ayah yang terbaik, suami yang terbaik, pemimpin yang terbaik, pedagang yang terbaik, semuanya kebahagiaan hidupnya. Kalaupun ada masalah sedang dihadapi, bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Bedakan dengan lawan-lawannya seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka kaya raya waktu di Mekah. Tapi bagaimana kehidupannya? Abu Lahab mati dalam kondisi seluruh tubuhnya membengkak, membusuk, sampai anak-anaknya tidak ada yang mau menguburkan. Cuma dilemparin dengan batu dalam kamar tidurnya, kemudian ditinggalkan karena busuknya. Abu Jahal mati di perang Badar dalam kondisi mengenaskan. Kemudian juga Umayyah bin Khalaf juga begitu. Orang-orang yang kaya raya di Mekah yang tadinya menganggap remeh Nabi SAW waktu di Mekah. Karena mereka kaya raya, mereka pemimpin kaum. Maka mereka akan mengatakan, Muhammad kenapa kau yang ditunjuk? Kenapa bukan orang-orang kaya di antara kami? Kami lebih kaya daripada kamu. Menganggap remeh. Nabi SAW tetap sabar, menyampaikan kebenaran. Tapi hasilnya ternyata selama hidup mereka susah, anak-anaknya nyusahin hidupnya, orang-orang kafir ini. Kemudian pada saat hidup pun sering bangkrut dalam usahanya. Kemudian juga pada saat meninggal mengenaskan. Sementara Nabi SAW berbahagia rumah tangganya, didukung oleh para sahabat-sahabatnya. Kalaupun ada masalah yang dihadapi punya solusi yang terbaik. Anak-anaknya semua jadi baik. Dan yang dikenang sampai menjelang hari kiamat adalah kebaikan Nabi SAW, sementara Abu Jahal, Abu Lahab orang tahunya keburukannya. Juga dalam ayat yang lain, surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 58 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma yastawil a'ma wal basir wal ladzina amanu wa 'amilus solihati walal musii qalilan ma tatadzakkarun. Tidak akan pernah sama antara orang yang buta dan orang yang melihat. Orang yang buta teman-teman aktivitasnya terhambat. Mau jalan pelan-pelan, dia tidak tahu bahaya, ada lubang di depannya kah, ada orang yang ingin menyusahkan dia kah, mengganggunya, dia tidak tahu. Ya. Bahkan dia cuma bisa merasakan saja hujan, panas, dia tidak bisa lihat semuanya. Kalau dia mau beli buah-buahan, dia cuma menebak, oh ini apel, oh ini anggur, dia tidak tahu warnanya, dia tidak lihat. Kata Allah tidak akan sama antara orang buta dan orang melihat. Orang melihat lebih cepat aktivitasnya, tahu membedakan warna-warna, bisa memilih. Kata Allah, demikian pula tidak akan sama antara orang yang beriman dan beramal saleh dengan orang yang durhaka atau maksiat. Tapi sayang, sangat sedikit kalian memikirkan masalah itu.